Berbeda nasib Pratama Arhan dan Stefano Lillipali. Nasib Pratama Arhan dan Stefano Lillipali di Timnas Indonesia berbeda 180 derajat. Padahal keduanya mempunyai performa yang berbanding terbaik di level klubnya. Arhan sendiri terus mendapat kepercayaan dipanggil oleh Sinteyong ke Timnas Indonesia. Namun, minimnya kesempatan bermain yang didapat Arhan di Tokyo Verde tak membuat Sinteyong melupakan namanya. Ex-PSIS Semarang itu cuma mencatat 4 penampilan kompetitif selama membela Tokyo Verde dalam rentang waktu 2022 dan 2023. Rinciannya, Arhan main 2 kali di J2 League dan 2 kali di Emperor's Cup. Mengutip dari Soccerway, Arhan terlibat 20 agenda dalam laga Timnas Indonesia selama berstatus pemain Tokyo Verde. Ia pun tampil di berbagai ajang seperti kualifikasi Piala Asia 2023, uji coba, Piala AFF, hingga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan yang terkini, ia kembali masuk ke skuad Timnas Indonesia untuk pemusatan latihan atau training camp di Turki untuk persiapan Piala Asia 2023. Dan namanya diyakini akan masuk ke skuad final berkekuatan 26 pemain untuk dibawa ke Qatar. Arhan pemain bagus. Kalau dia dapat menit bermain di klubnya, maka performanya bisa lebih baik lagi daripada sekarang. Tapi, ya karena itulah, performanya semakin turun. Tapi jika Timnas tidak memilihnya, performanya akan benar-benar mati, ucap Sinteyong. Menu latihan Timnas Indonesia dalam training camp di Turki. Timnas Indonesia sudah berada di Turki untuk menggelar pemusatan latihan atau training camp jelang Piala Asia 2023. Pelatih Sinteyong pun membeberkan menu latihan timnya selama menjalani TC kali ini. Timnas Indonesia sendiri telah tiba di Turki pada hari Rabu 20 Desember. Di sana, tim berjulukan skuad Garuda itu akan digeber hingga 6 Januari 2024. Training camp di Turki adalah bagian dari persiapan Timnas Indonesia untuk berkancah di Piala Asia 2023 di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Jadi, pasti kami akan memberikan materi latihan fisik dasar dan taktik kepada Timnas Indonesia, ujar Sinteyong. 3 uji coba selama di Turki. Timnas Indonesia juga merencanakan 2 kali uji coba melawan Timnas Libya pada 2 dan 5 Januari 2024 di Antalya. Selain itu, skuad Garuda juga akan berlatih tanding dengan Timnas Iran di Qatar pada 9 Januari. Dan Sinteyong pun mengatakan baru bisa memberikan menu latihan taktik yang lengkap kepada Timnas Indonesia pada 1 Januari. Ia pun memanggil 28 pemain ke Timnas Indonesia untuk pemusatan latihan di Turki. Dengan 11 diantaranya adalah personil yang berkarir di luar negeri atau abroad. Sebelumnya, ia pun menjelaskan bahwa skuad Timnas Indonesia di Turki baru akan lengkap pada 1 Januari karena sejumlah pemain di luar negeri masih berkompetisi. Setelah Januari 2024, mungkin baru bisa memberikan latihan yang lebih baik secara taktik, ucap Sinteyong. Raja Esis Liga 1 Lillipali dapat komentar pedas dari Sinteyong. Stefano Lillipali menjadi sorotan setelah kembali tidak menjadi pilihan pelatih Timnas Indonesia Sinteyong untuk masuk skuad dalam persiapan Piala Asia 2023. Sinteyong mencoret Lillipali dari daftar 29 pemain Timnas Indonesia untuk pemusatan latihan di Turki, yang dimulai pada 21 Desember sampai 6 Januari 2023. Keputusan Sinteyong tidak mengikut sertakan Lillipali pun tak ayal menimbulkan berbagai pertanyaan. Publik heran mengapa pemain 33 tahun itu tidak dilirik kendati dalam tren positif di Liga 1. Lillipali diketahui sudah mengemas 11 assist bersama Borneo FC musim ini. Pencapaian itu pun membuatnya berstatus Raja Assist sementara di Liga 1. Performa apik Lillipali juga selaras dengan hasil yang diraih Borneo FC. Tim berjuluk Pesut Etam itu tengah memuncaki klasemen sementara Liga 1 berkat rentetan hasil positif. Sinteyong pun sejatinya tidak tutup mata mengenai performa Lillipali. Pelatih asal Korea Selatan itu bahkan memuji aksi menawan sang pemain di kompetisi domestik musim ini.
Lily Pali adalah pemain yang sangat bagus di Liga. Saya juga melihat performa dia sangat bagus, kata Sinteyong di Jakarta Selasa 19 Desember 2023. Sinteyong tidak hanya memberikan pujian kepada Lily Pali, dia juga turut berkomentar pedas soal pemain berdarah Belanda tersebut. Sinteyong menyorot kondisi fisik Lily Pali yang tidak cukup untuk membawanya kompetitif di level internasional. Lily Pali dianggap bakal kewalahan kalau bermain untuk timnas Indonesia di level Piala Asia. Kalau melawan tim di atas kita, Lily Pali pasti akan sangat kelelahan. Beberapa tahun ini saya punya kesempatan untuk melihat langsung dia main, tetapi untuk Piala Asia ini kelihatannya sulit secara fisik, kata Sinteyong. Strategi Sinteyong di Timnas Indonesia dan isu pemain titipan. Wajah Timnas Indonesia agak bopeng menjelang tampil di Piala Asia 2023-2024 setelah kedodoran dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dilumat Irak dengan skor 1-5, kemudian bermain imbang 1-1 melawan Filipina. Ini sangat mengecewakan sebab ekspektasi publik Timnas telah naik kelas. Tanda kenaikan kelas Timnas itu tergambar saat melawan Argentina. Meski kalah 0-2, tim racikan Sinteyong ini memperlihatkan gaya main yang spontan dan penuh kejutan. Sebelumnya, Timnas juga bisa menumpas tim-tim yang di peringkat FIFA-nya lebih baik seperti Kuwait, Curaçao, Burundi, dan Turkmenistan. Ditambah lagi ada tenaga pemain naturalisasi. Karena itu, Sin menatap serius persiapan menuju Piala Asia 2023. Itu pula yang menjadi alasan mengapa Timnas Indonesia melakukan pemusatan latihan di Turki. Pemusatan latihan ini dimulai dari tanggal 21 Desember di kota Antalya. Dan para pemain Timnas pun sudah bertolak ke Turki pada hari Rabu 20 Desember pagi. Apa yang akan dilakukan Sin di Turki? Yang pasti pelatih asal Korea Selatan ini akan mengkonstruksi strategi permainan Indonesia di Piala Asia nanti. Sekilas informasi, masuknya nama Dendi Sulistiawan dan Dimas Drajat di Timnas Indonesia untuk Piala Asia nanti diwarnai intrik. Ini karena performa keduanya kurang garang di Liga. Pada musim ini saja, Dendi baru menyumbang 1 gol untuk Bayangkara FC di Liga 1. Sedangkan Dimas belum mencatatkan namanya di papan skor untuk Persikabo 1973.